Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini dengan izin Allah kita bisa melaksanakan kajian ya, dan insya Allah mudah-mudahan kajian yang bisa kita laksanakan pada kesempatan hari ini dinilai sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, saya mohon maaf sebesar-besarnya ketika bulan lalu kita ada miss ternyata ya, seharusnya saya mengisi. Tapi karena saat itu diakibatkan karena satu dua hal sehingga jaringan yang tidak bisa memungkinkan sehingga pengajian tidak bisa dilaksanakan. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu tetap melaksanakan pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan pengajian pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah juga sudah masuk waktu subuh ya di Jakarta, dan di Jordania masih dini hari saat ini. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita yang kemarin sudah sampai pada fase di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah ya, menikah di usia 25 tahun. Alhamdulillah ya, kisah tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha di pertemuan offline ya di bulan Agustus ya, di bulan Agustus itu bisa kita laksanakan, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini. Berarti kalau kita kemarin membahas tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 25 tahun, maka insya Allah kesempatan kali ini akan membahas kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menikah sebelum wahyu turun, berarti. Ya. Tapi tidak sampai pada wahyu turun. Kita tidak sampai pada detik-detik wahyu turun. Ya. Kita hanya sampai pada mungkin usia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 35 tahun. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya baru kita akan menceritakan tentang detik-detik ketika wahyu turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menjalankan pernikahan dengan Khadijah radhiyallahu anha, maka kehidupan rumah tangga beliau ini menjadi makin harum. Ya. Sebelumnya sudah harum karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan julukan sebagai apa? Gelarnya Al-Amin, ya, dapat dipercaya. Dan itu didapati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu menjadi gembala domba, ketika beliau itu menjalankan perdagangan ya, yang dimiliki oleh Khadijah. Ya, dan gelar-gelar itu datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika beliau menikah, maka menikahlah dua keluarga yang memang sudah harum namanya, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah. Dan bisa dibayangkan ketika menikah keluarga yang memang sudah harum namanya, maka ini kebahagiaan buat seluruh orang Quraisy, kebahagiaan buat seluruh orang Quraisy. Dan ternyata kemuliaan keluarga ini tidak berhenti sampai di situ. Kemuliaan keluarga ini berlanjut sampai keluarga ini di tengah orang-orang Mekah itu betul-betul menjadi anugerah besar buat mereka. Ya. Jadi rumah yang dihuni oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah
Jadi Nabi pindah. Nabi kan sebelum menikah dengan Khadijah tinggal di rumah pamannya Abu Talib ya. Nah, selesai menikah beliau pindah. Pindah ke rumah siapa? Pindah ke rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Beliau pindah tinggal di rumahnya Khadijah dan Khadijah kala itu menjadi orang terkaya yang ada di Mekah ya. Maka rumahnya tentu besar. Rumahnya besar. Nanti mungkin Bapak Ibu saya tidak bisa hadirkan market gambar rumah Nabi ya karena eh, bisa nanti memang tidak ada lagi rumah itu di Mekah ya. Tapi beberapa museum mengeluarkan contoh maket rumah Nabi. Ya, ada beberapa denah peta rumah Nabi sebelum dipugar gitu ya. Itu ditunjukkan dan ketika ngelihat denah petanya memang besar. Ada ruang tamu yang besar, ya, lalu ada beberapa kamar tidur, ya, lalu ada dapurnya. Untuk ukuran pada masa itu besar. Di mana letak rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita lihat saat ini, ya, kalau ingin melihat saat ini, maka komplek perumahan yang dihuni oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Khadijah dan tetangganya kala itu ada Abu Bakar As-Siddiq, ya ada Abdurrahman bin Auf, ya ada Utsman bin Affan, itu tetanggaan. Itu. Makanya komplek ini menjadi komplek elit itu karena yang tinggal di situ kalau dilihat dari data maka itu adalah komplek di mana orang-orang kayanya Mekah tinggal. Ya, karena memang Khadijah di situ, ya. Nah, lokasinya kalau Bapak Ibu ingin gambarkan itu ya ada tempat yang memanjang antara Safa dan Marwah sebagai tempat mas'ah, tempat sa'i itu. Ya. Lalu coba kalau yang sudah pernah kalau ada yang sudah pernah ke sana bisa menggambarkan dan membayangkan. Dari tempat sa'i itu ya itu ada rumah di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, ya. Ini bangunannya sebagai monumen masih ada. Ya. Nah, jarak di antara segitiga antara Mas'a lalu rumah di mana Nabi dilahirkan, lalu ada Jabal Umar namanya. Itu sekarang yang dibangun menjadi istana raja itu di antara segitiga inilah dia lokasi di mana dulu kurang lebih Nabi Muhammad SAW ketika bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha ya, tinggal di rumah Khadijah radhiyallahu anha, lokasinya berada kurang lebih di seputaran itu. Itu di antara apa yang disampaikan dari data yang ada dari para ahli sejarah. Nah, dan rumah itu menjadi rumah berkah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang punya masalah datang ke rumah itu kecuali keluar dari rumah itu seolah hilang masalah, seolah hilang masalah. Ya, kalau ada orang lagi punya kebutuhan gitu ya, orang miskin lagi punya kebutuhan, dia tidak bisa memenuhinya, maka yang dituju adalah rumah itu. Dan tidaklah keluar dari rumah itu kecuali kebutuhannya terpenuhi. Ya. Maka itu menjadi rumah rujukan gitu. Rumah di mana orang itu merasakan kebaikan dari berkahnya dua orang mulia ini. Dan di rumah itulah putra putri Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, ini yang ingin coba saya ceritakan juga di kesempatan kali ini, mengenal tentang putra dan putri Nabi Muhammad SAW. Ya, karena mereka lahir di rumah ini dan mereka uh, besar, dan di saat mereka lahir itu posisi sebahagian besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus menjadi nabi. Jadi posisinya di antara setelah menikah sampai dengan Nabi diutus menjadi nabi nanti di usia 40 tahun. Ya. Nah, kita coba akan melihat ya bagaimana rumah itu menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan sehingga putra dan putri Nabi Muhammad SAW lahir. Karena kita tahu bersama bahwa Nabi SAW tidak memiliki keturunan, ya, kecuali dari Khadijah. Tidak memiliki keturunan kecuali dari Khadijah. Hanya satu dari selain Khadijah. Ya, nanti akan lahir ketika beliau setelah hijrah. Ya, nanti kita akan cerita ya bagaimana beliau mendapatkan keturunan kembali nanti. Tapi pertama kita akan melihat bagaimana yang didapat. Jadi hanya berarti kalau mau dilihat
hanya ada dua, ya, dua istri Nabi yang memberikan keturunan. 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah, ya, dan yang laki-laki jumlahnya 3, itu semuanya meninggal dunia di usia kecil, ya. Jadi anak laki-laki beliau itu Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya meninggal di usia 2 tahun, di usia 18 bulan, di usia 1 tahun lebih sedikit, ya, 14 bulan gitu. Itu semuanya meninggal di usia yang seperti itu. Sedangkan yang wanita semuanya menjumpai Islam, masuk ke dalam Islam, ya, hijrah bersama dengan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, tetapi semuanya meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad SAW, kecuali 1, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Nah, kalau kita lihat, ya, bagaimana Nabi SAW dan keturunannya, dari apa yang disampaikan dari Imam Nawawi rahimahullah, ya, beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW itu punya 3 orang putra. Putra yang pertama namanya Qasim. Ini adalah putra pertama. Jadi dengan Khadijah radhiyallahu anha itu langsung eh, ketika hamil pertama itu lahir lelaki. Hamil pertama lahir laki-laki. Dan ketika lahir laki-laki itu beliau beri nama Qasim. Maka disebut nama beliau itu julukannya Abul Qasim. Abul Qasim. Anak-anak laki-laki pertama baginda Nabi Muhammad SAW adalah Qasim. Nah, Qasim ini meninggal di saat beliau ini berusia 2 tahun. Jadi relatif masih sangat kecil, ya, usia 2 tahun meninggal dunia. Nah, ini udah Qasim yang pertama, nanti anak yang terakhir lagi yang namanya Abdullah. Ya, anak yang terakhir dari Khadijah radhiyallahu anha namanya Abdullah. Ini lahir setelah kenabian karena bersama dengan Khadijah itu diawali dengan laki-laki lahirnya dan diakhiri dengan laki-laki lahirnya. Ya. Nah, tapi yang pertama Qasim lahir sebelum kenabian, meninggal dunia. Karena ini anak pertama di usia 2 tahun, dan yang laki-laki terakhir juga dengan Khadijah radhiyallahu anha juga meninggal dunia. Dan ini lahir setelah kenabian. Meninggal dunia Abdullah di usia kurang lebih sekitar berapa? Ada yang mengatakan 14 bulan. Yang jelas masih sangat sangat kecil juga. Lalu putra ketiga beliau nanti Ibrahim namanya, dari Maria Al-Qibtiyah, itu dilahirkan ketika berada di Madinah tahun 8 Hijriah. Ya, tahun 8 Hijriah karena ini di penghujung usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sama wafat juga sebelum 2 tahun. Ya, wafat sebelum 2 tahun. Nah, itu laki-lakinya. Nah, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir setelah Qasim, artinya yang nomor 2 dari anak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lahir pertama beliau beri nama Zainab. Zainab binti Rasulullah. Zainab binti Muhammad, Zainab binti Rasulullah. Zainab besar di rumah penuh berkah tadi, menjumpai Islam, ya, masuk Islam bersama dengan ibundanya. Jadi Zainab ini termasuk, karena memang kalau beliau di rumah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih sekitar 15 tahun, ya, dari pernikahan ayah dan ibunya, ya. Maka ketika Islam hadir, beliau belum menikah, beliau masih ada di rumah itu, masuk Islam bersama dengan ibundanya, dan beliau menikah dengan keluarga dekat karena beliau menikah dengan putra dari bibi Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, ada yang mengatakan menikah dengan putra dari bibi ibundanya. Nah, beliau menikah dengan Abul As ibn Abdul Rabi, dan pernikahan itu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yang ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Nah, ketika menikah dan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, Zainab masuk ke dalam Islam, suaminya tidak mau masuk ke dalam Islam. Sampai dengan itu berlangsung sampai dengan ketika ingin berangkat hijrah kala itu,
Ya, dan ketika hijrah barulah Zainab ini radhiyallahu anha ikut hijrah, berangkat, suaminya akhirnya menyusul, dan ketika menyusul sampai di Madinah baru suaminya ini eh, memeluk agama Islam, ya, hidayah masuk kepadanya sehingga keluarga ini pun kembali bersama dan bersatu. Nah, keluarga ini dianugerahi satu orang putri namanya Umamah. Makanya pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat beberapa hadis ya, ini biasanya diceritakan dalam hadis-hadis apa, hukum sholat gitu ya. Ketika bicara tentang fikih, di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong cucu beliau yang bernama Umamah ini adalah putri dari Zainab, ya, cucu wanita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putri dari Zainab, ya, bersama dengan Abul As bin Abi Rabi. Lalu yang kedua Ruqayyah. Ruqayyah ini adalah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, berarti anak yang ketiga, langsung menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, menikah dengan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kala itu Ruqayyah ini termasuk di saat nanti kita akan cerita setelah Nabi mendapatkan wahyu, lalu setelah tekanan orang kafir Quraisy makin menjadi, ya, bahkan sampai pembunuhan itu dialami oleh para sahabat Nabi, ya, maka Nabi memerintahkan agar hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama adalah hijrah ke Habasyah. Nanti kita akan cerita tentang hijrah itu. Tapi intinya dalam hijrah ke Habasyah itu diikuti hanya belasan orang. Dan di antara belasan orang yang hijrah itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan anak Nabi ini, putri Nabi, yang merupakan istri dari Utsman bin Affan, Ruqayyah binti Rasulullah. Ya. Nah, ketika bayangkan anak seorang Nabi ini, ya, dengan keimanannya dan penuh dengan tekanan pada masa itu, ikut hijrah bersama dengan suaminya menuju Habasyah. Dan hijrah menuju Habasyah ini luar biasa, berat sekali, apalagi hijrah yang pertama. Nanti kita akan cerita. Dan itu diikuti oleh Ruqayyah dan suaminya. Hijrah kedua menuju ke Habasyah ikut lagi, sampai hijrah menuju ke Madinah pun ikut. Ya, ketika tinggal di Madinah, mereka, Ruqayyah dan Utsman bin Affan ini punya ujian yang berat sekali karena beliau itu dianugerahi satu orang saja putra. Tapi putranya ini meninggal di usia 6 tahun, ya, di usia 6 tahun ketika beliau berada di Madinah. Dan tidak lama kemudian dari itu juga Ruqayyah sakit demam. Ya, Ruqayyah sakit demam, dan ini terjadi, sakit ini berdekatan dengan wafatnya sang putra, ya. Jadi putra beliau itu memang menjadi putra pejuang, ya, karena putra dari Ruqayyah ini, ya, putra dari Ruqayyah ini berarti kan cucu dari Nabi Muhammad SAW, ya, ini lahir di Habasyah ketika hijrah. Jadi Nabi itu punya cucu yang lahir di perantauan, ya, lahir di Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang itu Ethiopia. Di saat Ruqayyah bersama dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu hijrah ke Habasyah yang pertama, dalam hijrah itu Ruqayyah melahirkan. Bahkan ada beberapa riwayat ketika hijrah itu saja yang dengan penuh kesulitan luar biasa, ya, nyawa taruhannya melalui darat dan lautan, itu Ruqayyah saat sedang hamil tua. Sampai di Habasyah lahirlah putranya. Nah, putranya ini yang ikut bolak-balik kan, berarti ini putra perjuangan betul itu. Ya. Nanti di sana, dan ketika berada di Habasyah kan tidak lama, tidak sampai 2 tahun semuanya balik lagi, tapi ternyata harus berangkat hijrah lagi. Berarti kan ikut lagi nih anak, balik lagi. Dan tidak lama dari itu baru hijrah lagi ke Madinah. Nah, begitu sampai di Madinah, baru sampai di Madinah, usia cucu Nabi ini, ya, putra dari Ruqayyah dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ini demam tinggi, meninggal dunia. Dan tidak lama dari itu, bertepatan dengan perang Badar, Ruqayyah ini pun sakit keras. Ruqayyah sakit keras. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak ikut serta dalam perang Badar. Tapi tidak ikut serta dalam perang Badarnya bukan keinginannya, akan tetapi atas perintah Nabi.
Nabi SAW memerintahkan kepada Utsman untuk tidak ikut perang, menjaga istrinya yang sekaligus juga ini adalah anak Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata Ruqayyah meninggal dunia. Ruqayyah meninggal dunia. Nah, putri yang ketiga dari Nabi Muhammad SAW, Ummu Kulsum, yang akhirnya dinikahkan oleh Nabi dengan Utsman bin Affan. Ya, dinikahkan oleh Nabi SAW Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini mantu dari Nabi SAW yang dinikahkan dengan dua putrinya. Makanya julukan dari Utsman bin Affan ini apa? Dzun Nurain. Dzun Nurain. Ya, Dzun Nurain. Orang yang memiliki dua cahaya, karena dua putri Nabi Muhammad SAW itu dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Tapi tidak lama ya, Ummu Kulsum ini bersama dengan Utsman bin Affan, ya. Karena di tahun ke-8 di tahun ke-8 Hijriah, di tahun ke-8 Hijriah, 2 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW, Ummu Kulsum pun meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sudah ditinggal berapa? Anak laki-lakinya meninggal 2. Dan itu semua meninggal di pangkuannya. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Dua-duanya meninggal. Dua anak lakinya meninggal. Bayangkan bagaimana yang bisa merasakan mungkin mereka yang mendapatkan ujian berat ditinggal oleh anak. Ya, ditinggal oleh anak. Ditinggal oleh satu anak aja berat. Luar biasa. Apalagi ini kita coba hitung Nabi SAW ujiannya. Kalau namanya ditinggal orang tercinta itu Nabi SAW sudah Masya Allah. Ditinggal ayahnya di saat beliau masih di dalam perut. Ditinggal ibunya ketika beliau berusia 6 tahun. Ditinggal kakeknya ketika beliau berusia 8 tahun. Ya. Terus beliau melakukan perjalanan kehidupan, ya, seolah dalam tanda kutip baru memiliki orang tercinta. Ya. Baru memiliki orang tercinta. Kan dimiliki kan istrinya dulu Khadijah. Gak lama punya anak, tapi anaknya ternyata Abdullah meninggal dunia. Mohon maaf, Qasim meninggal dunia. Ya. Terus nanti punya anak laki-laki lagi yang terakhir meninggal dunia. Yang hidup hanya anak perempuannya, tapi rata-rata kalau kita lihat, ya, Ruqayyah meninggal saat baru beberapa tahun berada di Madinah, meninggal dunia. Jadi anak ketiga yang meninggal dunia di hadapan Nabi adalah Ruqayyah. Tidak lama dari itu Zainab. Tidak lama dari itu Ummu Kulsum meninggal dunia. Ya, jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5 meninggal dunia. Tidak lama dari itu nanti dapat Ibrahim meninggal dunia. 6 anak Nabi meninggal dunia di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW kalau kita lihat bagaimana kedekatan beliau dengan putrinya, ya, tidak ada cerita yang menggambarkan tentang kedekatan beliau dengan putranya, karena memang rata-rata putranya meninggal sebelum 2 tahun. Sebelum 2 tahun meninggal dunia. Tapi kalau kita lihat bagaimana kedekatan beliau dengan putrinya, ini menggambarkan bagaimana kedekatan beliau itu dengan anak-anaknya. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Saya baru ada satu disertasi tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup tebal, itu kurang lebih sekitar 700 atau 800 halaman, ya, yang ditulis oleh seorang dokter itu menceritakan hanya bagaimana gambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedekatannya dengan keluarganya. Wah, luar biasa. Ya. Di risalah itu dibeberkan tentang dalil-dalil yang ada dan bukti-bukti data dan lain sebagainya, menunjukkan nampaknya kalau mau disebut ayah yang paling cinta dan sayang kepada anaknya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau ini digambarkan dengan kondisi bangsa Arab pada masa itu. Ya. Sampai ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, kala itu Nabi sendiri tidak bersama dengan putrinya, ya. Itu ada anak sedang bermain gitu, ya, anak kaum muslimin yang ada di Madinah. Lalu didekati oleh Nabi SAW. Lalu ketika didekati, ya, dicium tangannya. Lalu sahabat itu mengatakan, apakah engkau mencium anak-anak, wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, apakah kau tidak pernah mencium anakmu? Gitu kan. Maksudnya begini, orang Arab itu bukan seperti orang yang ada sekarang ini.
Orang Arab yang ada sekarang mungkin ya kita bisa melihat mereka dekat dengan anaknya itu yang sudah mendapatkan hidayah Islam gitu kan. Sekarang ini kan ajaran dari Islam. Tapi dulu jahiliyah, ya, itu seolah antara orang tua dan anak itu ada sekat gitu. Ya. Jadi mungkin bahasa pada masa dan zaman itu kasih sayang itu tidak seperti yang ada pada kita saat ini. Nabi yang mampu merubah itu semua. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana orang Arab sekarang ini itu begitu sayangnya dengan anak-anak mereka. Ya, begitu dekatnya dengan anak-anak mereka. Itu bukan budaya yang ada sejak zaman jahiliyah, bukan. Nabi yang merombak itu semua. Ya, Nabi yang merombak itu semua sehingga eh, posisi fitrah manusia itu dikembalikan. Posisi fitrah manusia ketika dia memiliki keluarga dan memiliki keturunan itu dikembalikan. Karena pada masa sebelum Islam, itu seolah semua imperium yang ada ataupun budaya yang ada itu seolah menjadikan ya apa ya anak ini sesuatu yang jauh dari orang tuanya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dengan putra putrinya. Nah, yang terakhir ya, putri beliau adalah Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah menikah dengan Ali, punya dua anak yang putra yang hidup, ya Hasan. Ya, lalu ini lahir di bulan ini Hasan dan Husain yang kita kenal ya. Ada sejarah tersendiri tentang Hasan dan Husain karena nama aslinya bukan Hasan dan Husain. Ingin dinamai oleh sang ayah itu dengan nama yang lain gitu ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak, wahai Ali, beri nama Hasan. Ya. Itu lahir Hasan di tahun ketiga Hijriah, ya, selepas dari perang Badar. Karena menikahnya juga eh, sahabat Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah ini di tahun kedua dari Hijriah. Anak pertama diberi nama Hasan. Ya, lalu lahir tahun berikutnya. Nah, jadi bukan anak kembar ya. Cucu Nabi yang mulia ini radhiyallahu anhu itu bukan anak kembar, tapi anak yang lahir di tahun yang berbeda. Ya, di tahun ketiga lahir Hasan, di tahun yang keempat dari hijrah ya 4 hijrah itu lahir putra beliau yang kedua diberi nama apa? Husain. Ya. Lalu lahir anak ketiga dari Fatimah dan sahabat Ali, ya, putri. Anak ketiganya putri diberi nama Zainab. Lalu di tahun berikutnya ya, lahir juga putri mereka, lalu beliau beri nama Ummu Kulthum. Jadi ada 4 anak dari Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu. Ya, 2 laki-laki, 2 perempuan. 2 laki-laki Hasan dan Husain, 2 perempuan Zainab dan Ummu Kulthum. Seolah Fatimah kala itu ingin mendekatkan anak-anak putrinya ini dengan saudara-saudaranya, ya, saudara-saudara kandungnya. Maka diberi nama kakaknya. Ya, Zainab kakaknya Fatimah, Ummu Kulthum itu juga kakaknya Fatimah. Fatimah adalah putri Nabi yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kalau kita cerita tentang Fatimah radhiyallahu anha itu di saat beliau itu lahir di usia yang relatif masih sangat kecil, itu di saat Nabi sedang berat-beratnya menerima ujian, ya, dari wahyu yang turun kepada beliau. Ya, jadi masa-masa awal Islam itu Fatimah masih usianya 4-5 tahun, ya, masih sangat kecil sekali. Ya, maka seolah yang apa banyak karena memang kan namanya yang paling kecil ya, orang tua kan pasti akan concern kalau udah punya anak satu, concern dengan anaknya yang pertama. Tapi kalau nggak lama lahir anak kedua, ya pasti akan lebih concern ke anak kedua. Dan karena lahir anak ketiga, concern anak ketiga. Nah, lahir biasanya concern dengan yang kecil karena apa? Karena yang paling kecil itu pasti yang akan lebih membutuhkan perhatian. Nah, Fatimah juga begitu radhiyallahu anha. Maka sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi juga tidak lama berselang dan Fatimah belum sampai pada usia dewasa, Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Ya, maka dekat sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Fatimah. Bahkan di antara beberapa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, di antara putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang memiliki perangai, bahkan wajah dan apa namanya gerak-gerik yang mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Fatimah. Nah, itu putra-putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjalanlah kehidupan ini yang ada di rumah Nabi Muhammad SAW sampai pada
berjalan normal, tidak banyak cerita, ya, tidak banyak cerita yang diceritakan karena memang kehidupan rumah tangga ini menjadi kehidupan rumah tangga yang menjadi potret bagi semua orang yang ada di Makkah. Walaupun bukan berarti kebahagiaan ini berlangsung terus bahagia, enggak ya. Buktinya satu saja tadi. Tidak lama dari beliau menikah, dianugerahi putra, ya, beliau beri nama Qasim, tapi di usia 2 tahun meninggal dunia. Ini kan berarti udah apa, ujian datang. Ini satu ujian. Tapi mungkin tidak banyak cerita, tidak seperti ketika nanti setelah cerita di saat wahyu turun. Di awal dari wahyu turun itu mungkin akan nggak bisa kita bikin ceritanya 5 tahun, 10 tahun, nggak. Bahkan nanti kejadian yang diceritakan dari kisah Nabi Muhammad SAW setelah wahyu turun itu ya per tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Kalau yang sekarang ini karena memang belum wahyu turun, kita ceritanya global gitu. Nah, sampailah di usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 35 tahun. Di usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 35 tahun, artinya 5 tahun menjelang kenabian, 5 tahun menjelang kenabian, itu terjadi peristiwa besar, besar di Mekah. Diawali setahun sebelumnya banjir bandang. Banjir bandang menerpa Mekah, maka tahun ini disebut dengan tahun banjir bandang. Ya. Karena orang Arab pada masa itu eh, dia sudah memiliki tanggal, dia sudah memiliki bulan, tapi dia belum memiliki tahun. Ya, dia belum memiliki tahun. Nabi lahir di tahun gajah karena ada pasukan gajah yang menyerang Ka'bah. Nah ini juga ada namanya 6 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Nabi itu ada tahun banjir gitu ya. Kenapa? Karena uh, Allah Subhanahu wa taala kirim banjir yang luar biasa besar. Ya, kirim banjir yang luar biasa besar ke Mekah ya, dan di saat itu banjir yang besar ini membuat Ka'bah yang memang dia itu sudah sangat apa porak-poranda gitu ya. Itu menjadi lebih lagi. Jadi udah Ka'bah ketika ada banjir bandang itu dia sudah dalam posisi miring. Posisi miring. Posisi miring ini artinya udah tinggal nunggu waktu. Ya, tinggal nunggu waktu. Ya. Nah, setelah banjir bandang dan Ka'bah itu yang sudah tinggal, istilah orang ini kalau kena kena apa barang, kena dorong kereta sedikit gitu aja ya, kereta kuda kalau masalah itu udah roboh itu Ka'bah. Nah, orang-orang Quraisy kala itu berpikir, ini di saat usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 35 tahun. Ini kalau nggak diperbaiki ini Ka'bah, dia akan menjadi tumpukan batu. Tinggal nunggu waktu. Tiba-tiba udah brrr, gitu. Jadi nggak berbentuk lagi seperti rumah. Ya, tidak berbentuk lagi seperti rumah. Jadi tinggal jadi tumpukan batu. Brrr. Tetapi kalau kita itu juga ingin merenovasi, masih hangat dalam ingatan mereka. 35 tahun yang lalu, ada tentara datang dari Yaman, dipimpin oleh seorang gubernur bernama Abraha, niat ingin menghancurkan Ka'bah. Sebelum datang mendekat ke Ka'bah, ada burung yang datang dari langit, memporak-porandakan mereka. Jadi suasana hatinya bisa dirasakan gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Mereka itu melihat Ka'bah udah nggak kuat, karena apa? Udah posisi miring, tinggal nunggu waktu roboh. Tapi kalau mereka itu ingin robohkan lalu merenovasi, mereka juga takut. Karena praktis ketika itu memang Ka'bah itu menjadi sesuatu yang tersohor dengan apa bahasa kita sekarang, karomahnya. Padahal mereka kan belum ada Islam itu kala itu ya. Tapi mereka sudah meyakini betul ini rumah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim ini, rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim ini nggak bisa diotak-atik. Karena apa? Ada pasukan yang begitu besar bahkan membawa gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Belum itu menghancurkan Ka'bah, dekat saja, baru dekat saja itu sudah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala burung untuk menghancurkan mereka. Maka mereka, bahasa kita galau. Bagaimana? Hancurkan kan? Renovasi, kalau mau renovasi harus dihancurkan. Tapi kalau dihancurkan, nggak ada yang berani.
Akhirnya sampai memuncaklah diskusi itu, ada seorang yang bernama Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah. Ya. Lalu Al-Walid ibn Mughirah eh, ini apa istilahnya, pentolannya, pimpinannya Quraisy. Dia yang menyampaikan, kalau memang kita sudah punya niat untuk merenovasi Ka'bah, maka laksanakan. Oh jangan Walid, kamu nggak ingat apa 10 tahun sebelum ini ada begini, begini, begini. Walid mengatakan, yang kita kerjakan beda dengan apa yang diniatkan oleh Abraha. Baik, kalau kalian tidak berani untuk mengawali renovasi Ka'bah ini, biar saya yang mengawali. Saya akan membawa kampak. Saya akan coba hancurkan Ka'bah. Begitu udah bawa kampak, semuanya nyetop. Jangan, jangan, jangan. Sabar dulu, Walid. Sabar. Sebelum kau mendekat ke Ka'bah, biarkan orang-orang yang ada di seputaran Ka'bah ini menjauh dulu. Berlindung dulu di balik-balik bukit ini. Sehingga ketika nanti ada sesuatu yang terjadi, itu hanya menimpamu. Karena tidak semua dari kami setuju dengan apa yang kamu lakukan. Karena Al-Walid sudah bawa, apa bahasa kita sekarang ya, gada besar untuk dihancurkan. Oh, baik kalau begitu. Akhirnya pengumuman, orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah sudah pergi. Pergi, orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah ini menyingkir, berlindung di balik bukit. Baru saat itu Al-Walid menatap ke atas langit gitu ya. Mungkin mengucap gitu, bahwa apa yang ingin dilaksanakan itu bukan ingin menghancurkan Ka'bah, tapi ingin merenovasi. Maka dihancurkan satu sudutnya dengan pukulan gada. Langsung roboh satu sudut. Nggak langsung dilanjutkan dengan sudut yang lain. Sampai Al-Walid melihat ke atas, ke arah langit. Dan semua orang-orang Mekah yang tadi sudah menyingkir itu semua melihat ke arah langit. Dan ternyata langit tidak ada apa-apa, tidak berubah apa-apa. Baru akhirnya sudut yang kedua dihancurkan. Dilihat lagi ke tidak ada apa-apa. Baru ketika dua sudut ini dihancurkan, dan mereka sadar bahwa di langit tidak terjadi apa-apa, maka seolah mereka meyakini bahwa apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai mereka. Maka semua yang ada di balik gunung semuanya kembali lari menuju ke tengah, dan akhirnya apa? Akhirnya ikut serta untuk merobohkan Ka'bah kali itu. Semua batunya dirobohkan dan dipugar, disingkirkan. Nah, ini sekaligus untuk uh, menambah informasi kita gitu ya, karena ada beberapa saat ketika saya membawa jamaah itu tawaf di Ka'bah itu, beberapa ada yang bertanya, Ustadz, mana ya batu Ka'bah yang itu ada sejak zaman Nabi Ibrahim? Saya bilang nggak ada Pak, yang sejak zaman Nabi Ibrahim nggak ada. Jangan Nabi Ibrahim Pak, sejak zaman Nabi Muhammad SAW saja sudah tidak ada batunya. Oh, Ka'bah itu sudah tidak ada batunya. Ka'bah yang ada sekarang ini adalah Ka'bah renovasi terakhir. Dan renovasi terakhir itu setelah Abdullah ibn Zubair. Ya. Artinya renovasi terakhir itu setelah wafatnya Nabi SAW sekian belas tahun. Ya. Bukan dari Nabi SAW yang, apalagi dari zamannya Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau yang direnovasi oleh Quraisy, apakah ini dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam? Wallahu a'lam. Tidak ada data dari apa yang disampaikan, tetapi memang ini belum pernah ada cerita renovasi Ka'bah sebelum. Jadi kalau mau dikatakan ada kemungkinan itulah dia Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, ya. Karena nanti Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat bahwa begitulah dulu Ka'bah dibangun. Jadi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak seperti Ka'bah yang kita saksikan sekarang. Tidak seperti Ka'bah yang kita saksikan sekarang bentuknya. Ya. Kalau yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya bentuk antara bangunan inti Ka'bah dengan Hijr Ismail itu menyatu. Coba ini dibayangkan saja, dibayangkan. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya hadirkan sebelum kita mulai kisah detik-detik wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW, mungkin gambaran Ka'bah dari masa ke masa biar bisa dilihat, karena ada masa Ka'bah di masa sebelum kenabian, ya, yang ini direnovasi oleh orang-orang Quraisy ini. Lalu nanti ada masa dari zaman renovasi Quraisy itu, ya,
sampai dengan masa Hajjaj Ibn Yusuf, nanti ada perombakan lagi, dirombak menjadi asalnya, tapi sampai dengan Abdullah bin Zubair dirombak lagi. Nah, nanti kita coba lihat bagaimana Ka'bah dari masa ke masa. Tapi kalau kita lihat dari cerita ini, jadi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, satu, bentuknya tidak kotak, tapi bentuknya kotak ditambah dengan setengah lingkaran, yang semuanya tinggi ke atas. Yang kedua, tidak ada atap. Ya. Yang ketiga, pintu Ka'bah nempel dengan tanah. Tidak ada tangga naik atau tidak ada bentuk yang lebih atas. Kalau kita sekarang ke Multazam, pintu Ka'bah kan kadang tangan kita ke atas saja masih bisa memegang itu. Ada jarak. Itu tidak ada. Ya. Jadi hanya ada satu pintu yang itu tidak, dan tidak ada penutup apapun kecuali hanya kain. Gitu. Jadi memang sangat simpel dan sederhana sekali karena ini dibangun 1500 sebelum Masehi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bangunan itulah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bentuk itu, ya, dengan bentuk itu. Dan itu yang direnovasi oleh orang-orang Quraisy. Tetapi orang Quraisy ketika merenovasi berubah bentuknya, kurang lebih seperti yang ada kita sekarang ini, gitu ya. Bentuknya dibikin kotak, ada sejarahnya nanti kenapa dibikin kotak. Nanti kita akan coba dibikin kotak. Lalu yang Hijr Ismail tidak dibikin bangunan sama ke atas tingginya, tapi hanya sekedar ada sedikit setengah lingkaran dan ada penanda saja. Ya, dibikin setengah lingkarannya, tapi tidak tinggi. Oleh karena itu ketika Aisyah radhiyallahu anha minta izin kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa sholat di dalam Ka'bah, maka diminta untuk sholat di Hijr Ismail karena Hijr Ismail itu bagian dalam Ka'bah. Ya, tidak ada beda dengan Ka'bah yang ada di sebelahnya. Karena memang itu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, satu kesatuan. Jadi kalau ada orang, saya udah pernah sholat di dalam Ka'bah, di Hijr Ismail. Oh, itu mah Hijr Ismail. Itu mah Hijr Ismail, bukan Ka'bah. Enggak, salah. Hijr Ismail itu Ka'bah. Nah, dirubah oleh Quraisy. Dibikin kotak, tingginya lebih ditinggikan, lalu pintunya juga lebih ditinggikan. Tujuannya, ini taktis gitu ya. Karena kalau pintu itu tidak lebih ditinggikan dari tanah, kalau banjir itu masuk ke dalam Ka'bah. Ini satu, maka ditinggikan. Yang kedua, diberi atap pada masa Quraisy. Dikasih atap, di atasnya ditutup. Ya, di atasnya ditutup. Sehingga apa? Satu, sebenarnya tujuan utamanya di masa itu Ka'bah itu menjadi tempat penyimpanan harta berharga mereka. Ya, harta berharga mereka. Jadi kan memang kita tahu bersama ya, Ka'bah itu bukan hanya sekedar ada Ka'bah saja, kan ada beberapa berhala, termasuk di dalam Ka'bah juga ada berhalanya. Maka ketika nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dalam Fathu Mekahnya, dihancurkan berhala yang ada di seputaran Ka'bah, dan yang di dalam Ka'bah itu jumlahnya hampir 360 berhala. Ya, jadi Ka'bah dikelilingi berhala. Nah, mereka itu pada masa itu ingin bukan ini, menjadikan Ka'bah sebagai tempat di mana mereka menyimpan benda berharga. Jadi seolah dititipkan pada Tuhan gitu. Keyakinan orang-orang Quraisy. Makanya kenapa mereka beli atap? Karena sebelum itu tidak ada atapnya. Mereka pagi meletakkan benda berharga mereka. Taruhlah mereka punya emas 5 kilo gitu gampang. Mereka bawa, mereka letakkan di Ka'bah. Lalu mereka sembah-sembah, mereka segala macam, mereka pulang. Datang malam, datang juga penyamun, pencuri, naik lewat atas. Diambil, pergi. Begitu pagi dia datang, mana emas saya? Udah hilang. Ya, karena begitu mudah untuk dimasuki, maka dibikinlah agak tinggi, ada pintu, atas ditutup, ya, terus nanti mungkin digembok berarti bisa, dan pintunya hanya satu, di sebelah sana tidak ada pintu lagi. Nah, cukup. Gitu. Ya, seperti yang ada sekarang ini. Kenapa seperti itu? Punya latar belakang. Karena ketika sudah selesai dipugar, batunya disingkirkan semua, tinggal tersisa pondasi berarti ya, yang ada ya. Itu orang-orang Quraisy, mereka punya azam. Apa azamnya? Mereka berniat tidaklah mereka membangun Ka'bah kecuali dari harta halal mereka. Jadi seolah mereka udah sepakat. Ingat, kita mau bangun rumah Allah nih. Jangan sampai ketika kita bangun rumah Allah ada harta syubhat. Apalagi harta haram. Ambil dari rekening halal kalian, bahasanya gitu. Jadi orang Quraisy dulu itu punya 2 rekening, Pak. Rekening halal, rekening haram. Ya, rekening halal, rekening haram. Atau kalau bapak-bapak ada punya rekening model begini atau enggak lah, insya Allah halal semua ya.
Tapi kalau orang Arab pada masa itu punya dua rekening, rekening halal. Menurut mereka ya, tentu halal ini menurut mereka bukan menurut syariat. Karena Islam kan belum datang ya. Halal menurut norma, artinya ini duit didapatkan bukan dari nipu, duit didapatkan bukan dari nyolong, duit didapatkan bukan dari menzolimi orang, murni betul-betul dari jualan yang jujur. Nah, gitu bahasanya begitu. Nah, ini dimasukkan di sini. Tapi kalau yang ada nipunya masukin sini, ya ada nyolongnya masukin sini, ya ada zolimnya masukin sini. Ada apanya masukin di sini? Ini yang haram-haram di sini. Nah, dikumpulkanlah uang itu. Ternyata uang halal mereka itu ketika nanti diambil untuk merenovasi Ka'bah hanya bisa bikin bentuk kotaknya saja. Sehingga setengah lingkaran itu tidak bisa dibelikan batunya bahasa kita gitu ya, untuk naik ke atas juga nggak cukup. Maka akhirnya mereka sepakat dibikinlah kotak saja. Ya. Maka ketika para sahabat di saat ini diceritakan oleh Nabi di saat Fatu Makkah. Nah, ketika mendengar itu, para sahabat mengatakan, kalau begitu kita rubah ya Rasul. Kalau begitu kita rubah ini Ka'bah. Karena ini sekarang Mekah udah punya kita. Kita udah membuka. Maka kita buka seperti, kita bikin Ka'bah seperti apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi mengatakan tidak, tidak. Alasan Nabi saat itu karena orang-orang Mekah ini baru aja meluk Islam. Ini saat kita Fatu Mekah, orang yang ada di Mekah baru aja meluk Islam. Kalau tiba-tiba ada kebijakan yang apa istilahnya kontroversi, ini akan membuat mereka justru bergejolak. Maka Nabi mengatakan tidak. Tapi ternyata tidaknya sampai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia tidak pernah ada instruksi untuk merubah Ka'bah untuk kembali kepada apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibangun. Nah, selesai dibangun, udah kan bagus. Satu aja finishing yang terakhir itu apa? Meletakkan Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad juga gitu, Bapak Ibu ya. Karena ada juga yang tanya, Hajar Aswad ini yang sejak ada zaman, enggak. Bukan Hajar Aswad ini yang sejak zaman Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad saja tidak, apalagi Nabi Ibrahim. Karena Hajar Aswad ini juga melalui perjalanan yang luar biasa setelah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan puncaknya dia dicolong oleh Koromitoh, sekte Syiah. Koromitoh ini ketika datang di musim haji membunuh orang-orang haji, dan dia sebahagian Ka'bah dihancurkan, bahagian sudut Hajar Aswadnya dihancurkan, diambil Hajar Aswadnya dibawa ke daerah dekat Iran. Jadi Hajar Aswad sempat hilang dari Ka'bah setelah Nabi Muhammad SAW. Bukan di zaman Nabi, udah lama deh. Nanti kalau sempat dihadirkan foto atau sketsa Ka'bah dari masa ke masa, kelihatan di mana Koromitoh ngambil. Dan akhirnya kaum muslimin mencoba untuk kembali mengambil Hajar Aswad, tapi ternyata sudah hancur lebur oleh mereka, dipecah-pecah di ini kan. Karena menurut keyakinan sesatnya Koromitoh itu, Hajar Aswad ini yang menyebabkan dosa manusia, maka mereka hancurkan. Akan tersisa tinggal yang didapatkan itu serpihan-serpihan. Serpihan-serpihan itulah yang akhirnya disketsa ulang, dimasukkan, lalu diletakkan kembali. Ya, jadi bukan Hajar Aswad yang mungkin Bapak Ibu pernah cium itu Hajar Aswad yang masih utuh dari masa Nabi Muhammad SAW. Enggak, ya, sudah tidak seperti itu. Apalagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada beberapa riwayat Hajar Aswad dulu bukan aswad, bukan hitam. Ya. Hajar Aswad itu warnanya ketika datang pertama dibawa oleh Jibril alaihissalam. Ya. Ketika selesai dari pembangunan, disisakan sudut Hajar Aswad itu, Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Ya, lalu mengatakan ini batu dari surga, diperintahkan oleh Allah untuk ditempelkan di sudut itu. Maka ketika ditempelkan, batu itu masih putih. Berjalan waktu, ada syariat untuk menciumnya dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya menjadi hitam. Di antara beberapa riwayat, walaupun tidak sampai pada derajat sahih, menjadi hitam karena dosa manusia yang mencium. Dosa manusia, maka disebut namanya Hajar Aswad. Ini di antara riwayat yang ada. Nah, ketika ingin meletakkan itu, semua orang yang ada di seputaran Ka'bah, wabil khusus petinggi Quraisy, hampir saja perang gitu, karena rebutan mau apa namanya? Udah jam ya. Mungkin rebutan ingin masih ada sedikit waktu. Rebutan ingin apa dia? Meletakkan Hajar Aswad itu ke tempatnya, ke lokasinya. Hampir perang. Sampai akhirnya kembali Al-Walid bin Mughirah yang tadi mengawali renovasi Ka'bah itu berdiri lagi dan mengatakan, apakah setelah membangun rumah Allah ini kalian ingin berperang satu yang lain?
kita sudah berhasil dengan izin Allah untuk membuat apa yang kita cita-citakan. Apakah di ujungnya kalian akan berperang? Lalu singkatnya itu ya, Al-Walid memberikan usul. Begini saja. Nggak usah kalian berperang. Siapa yang masuk dari pintu itu, kita mintakan apa pendapatnya. Kalian setuju tidak? Oh ya, tergantung katanya siapa yang masuk. Ya. Ternyata nggak lama dari mereka sedang berdebat siapa yang masuk, Nabi Muhammad SAW masuk. Nah, ketika Nabi SAW masuk, dan Nabi kala itu di usia 35 tahun, 10 tahun di usia pernikahan beliau, 35 tahun di usia beliau, itu dalam posisi lagi puncak-puncaknya. Posisi puncak yang paling disukai di antara orang-orang yang ada oleh orang-orang Quraisy. Maka ketika masuk, langsung semuanya mengatakan, kalau Al-Amin kami ridho, kalau Al-Amin kami ridho. Jadi nggak jadi berdebat. Kalau Al-Amin yang menentukan bagaimana caranya Hajar Aswad ini diletakkan di depannya, kami ridho. Langsung semuanya mengatakan bagaimana caranya. Baru Nabi meletakkan selendangnya, ya, diminta untuk dipegang oleh semua orang-orang pimpinan Quraisy. Lalu Nabi mengangkat Hajar Aswadnya, lalu diangkatlah oleh orang-orang Quraisy itu mendekat ke arah sudut Ka'bah, lalu Nabi mengangkatnya dan meletakkannya di sudutnya. Jadi Ka'bah yang itu, peletakan Hajar Aswadnya itu ada pada tangan Nabi Muhammad SAW yang mulia. Baik, saya kira itu karena waktunya juga sudah syuruk ya. Karena ada kesalahan, saya mohon maaf, dan apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang jauh-jauh. Ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang detik-detik Nabi SAW mendapatkan wahyu. Karena wahyu itu tidak serta-merta begitu saja, diawali dengan kejadian 3 tahun sebelumnya. Ya, nanti sampai kita akan bahas kenapa kok Nabi itu ke Gua Hiro. Apakah ke Gua Hiro itu dalam rangka menerima wahyu, gitu kan? Ataukah untuk hal yang lain? Insya Allah kita akan cerita pada kesempatan berikutnya jika Allah mengizinkan. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.